Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi bab 7, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak atau utang. Jadi, yang pertama itu pengantar transaksi utang antar entitas. Dalam kelompok usaha, hubungan keuangan antar entitas induk dan entitas anak tidak hanya melibatkan kepemilikan saham, tetapi juga bisa berupa utang dan piutang. Namun, ketika laporan keuangan disusun secara konsolidasian, semua transaksi antar entitas dalam satu kelompok harus dieliminasi. Mengapa demikian? Karena dari sudut pandang konsolidasi, entitas induk dan anak dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi, pinjaman antar mereka hanyalah transaksi internal, bukan transaksi nyata terhadap pihak luar. Selain utang dan piutang, pendapatan bunga dan beban bunga yang timbul dari transaksi tersebut juga wajib dieliminasi agar laporan keuangan tidak menampilkan laba atau beban ganda. Selanjutnya itu ada ilustrasi transaksi utang dan eliminasi. Jadi sebagai contohnya itu ada PTP memiliki 100% saham PTS. PTP memberikan pinjaman sebesar 500 juta kepada PTS pada tanggal 1 Juli 2020 dengan bunga 5% per tahun. Dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Dalam catatan PTP muncul piutang dan pendapatan bunga. Sementara di PTS tercatat utang dan beban bunga. Jadi ketika laporan keuangan digabungkan, semua akun tersebut harus dieliminasi. Karena dalam kenyataan, transaksi itu hanya terjadi di dalam satu grup perusahaan, bukan dengan pihak luar. Selanjutnya itu ada transaksi pembelian obligasi antar entitas. Jadi selain pinjaman langsung, hubungan keuangan juga dapat terjadi melalui transaksi obligasi. Entitas induk bisa menerbitkan obligasi yang kemudian dibeli oleh entitas anak atau sebaliknya. Dari sisi konsolidasi, transaksi ini pun dianggap internal. Oleh karena itu, semua akun seperti investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, dan beban bunga harus dihapus melalui jurnal eliminasi. Tujuannya tetap sama, yaitu agar laporan konsolidasian hanya menampilkan posisi keuangan terhadap pihak eksternal. Selanjutnya itu ada pembelian obligasi pada nilai par dan bukan nilai par. Jadi, transaksi obligasi bisa terjadi pada nilai par atau bukan nilai par. Yang pertama itu ada jika obligasi diterbitkan pada nilai par, maka harga jual sama dengan nilai nominalnya. Eliminasi dilakukan untuk menghapus akun investasi, utang serta bukan terkait. Selanjutnya itu jika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, hal ini terjadi karena tingkat bunga kupon berbeda dengan tingkat bunga pasar. Selanjutnya itu ada pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Jadi, kasus lain yang sering terjadi adalah ketika entitas induk membeli obligasi anak perusahaan dari pihak luar. Jika pembelian dilakukan pada harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi, maka eliminasi dilakukan seperti transaksi langsung antar induk dan anak, yaitu menghapus akun investasi, utang, diskon atau premi, serta bunga terkait. Namun, jika pembelian dilakukan pada harga yang berbeda dari nilai tercatat, maka dari sudut pandang konsolidasi akan timbul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Jadi, jika harga pembelian lebih rendah dari nilai tercatat, muncul keuntungan penarikan obligasi. Dan juga jika harga pembelian lebih tinggi, muncul kerugian penarikan obligasi, keuntungan atau kerugian. Ini akan ditampilkan dalam laporan laba rugi konsolidasian karena merefleksikan pengaruh ekonomi nyata terhadap grup perusahaan. Jadi kesimpulannya itu adalah setiap transaksi utang atau obligasi antar entitas dalam satu grup harus dihapus dalam proses konsolidasi. Hal ini meliputi eliminasi terhadap utang piutang, pendapatan dan beban bunga, investasi serta diskon atau premi obligasi. Jadi Tujuan utamanya itu adalah agar laporan keuangan gabungan hanya mencerminkan hubungan ekonomi dengan pihak eksternal, bukan hubungan antar entitas di dalam kelompok yang sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 7. Mari kita lanjut pada bab 8.